Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman ya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Hadirin dan hadirat a'azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka, dalam upaya untuk menambah lagi keilmuan kita tentang agama kita. Maka saya wasiatkan diri saya pribadi dan jamaah yang hadir di sini untuk mengikhlaskan niat kita betul-betul di dalam menuntut ilmu kita ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan ilmu kita dengan terwujudnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertambah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan keilmuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada kita di atas jalan keilmuan hingga akhir hayat kita. Hadirin sekalian, enggak ada kuis dulu ya, bukunya enggak ada. Insyaallah pekan depan kita umumkan. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis ke-8 dari syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya guru kita Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu taala. Kita baca dulu hadirin sekalian, bisa dibuka halaman 135 ya. 135. Terakhir kita membahas tentang bahwa hadis ke-8 ini secara utuh di antara hadis-hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sehingga terjadi diskusi hangat antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Ya, di mana kita sudah bahas ya pertemuan terakhir tentang keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun kemudian timbul diskusi yang hangat di antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena apa? Umar bin Khattab mengatakan ya, atau memberi masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah? Ya, maka terjadi silang pendapat di antara keduanya. Maka kata para ulama ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa ini adalah hadis yang tidak didengar secara utuh keseluruhan.
oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sehingga kemudian Abu Bakar menyokong pendapatnya tersebut dengan menganalogikan antara zakat dengan apa? Dengan sholat. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali di banyak tempat ya memadukan antara sholat dengan zakat. Ya, antara sholat dengan zakat. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab menerima keputusan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka di sini dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini secara utuh tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Seandainya Abu Bakar dan Umar itu mengetahuinya secara utuh, maka tidak akan terjadi diskusi yang hangat tersebut. Karena di dalam hadis ini dikatakan ya bahwa apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara utuh tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar ya, dan diriwayatkan oleh siapa? Anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka sudah melakukan hal itu, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas ya. Makanya kata Ibnu Daqiq Al-Aid, kalau seandainya Umar dan Abu Bakar tahu, maka tidak akan terjadi diskusi seperti itu, dan Abu Bakar tidak perlu susah-susah menganalogikan antara sholat dengan zakat. Nah, apakah hak Islam yang bisa menghalalkan darah seorang yang mengucapkan syahadat? Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis halaman 136 ya. Di akhir atau penghujung riwayat tersebut Rasulullah SAW mengatakan illa bihaqqil Islam, darah dan hartanya terlindungi kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam tersebut? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga perkara. Artinya tiga perkara ini yang bisa membatalkan hal tersebut. Artinya darahnya tidak terlindungi, yaitu apa? Orang yang menikah kemudian berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, artinya membunuh orang, ya maka hukumannya di apa? Di dalam Islam dikisos, dibunuh lagi. Dan orang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa hisabuhum 'ala Allah taala, hisab mereka di sisi Allah. Apa maksudnya hisab mereka di sisi Allah? Maksudnya adalah seorang yang secara zahir sudah memeluk Islam, maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Jika ternyata dia seorang munafik, maka ini bukan urusan kita. Ya, di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik yang mereka menzohirkan atau menampakkan keislaman, tetapi pada hakikatnya apa? Batin mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah ada Rasulullah SAW membunuh orang-orang munafik? Pernah nggak Pak? Artinya atas kemunafikan mereka kemudian dibunuh sama Rasulullah SAW. Ada kejadiannya? Tidak ada. Ya, kita hanya dituntut untuk menghukum yang zahir. Adapun perkara yang batin maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mendapati sebuah kaidah. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Hukum asal seorang muslim adalah tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak Islam. Tidak boleh bagi seorang muslim bermudah-mudahan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Hal ini dikarenakan membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh hukumnya haram. Dan salah satu dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah murka kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Usama bin Zaid dalam sebuah hadis.
Ya, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khuraqah min Juhainah fasabbahna al-qaum fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltu qala falamma qadimna balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan qala faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qala famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Jadi ada sebuah riwayat ya Rasulullah SAW mengutus kami ke Al-Khuraqah kata Usama bin Zaid, yaitu ke wilayah di daerah Juhainah. Lalu kami memangi satu kaum di waktu pagi dan kemudian mengalahkan mereka. Maka aku dan seorang Ansar mengejar salah satu dari mereka. Ketika kami mengepungnya, ya orang yang dikejar tersebut terkepung, kita sudah menguasai mereka, sudah mengontrol keadaan, maka orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Maka sahabat Ansar menahan diri dari membunuhnya. Jadi Usama dan seorang sahabat Ansar ketika mendengar orang yang orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, sahabat Ansar tersebut menahan pedangnya, menahan senjatanya. Kemudian sementara aku tetap menusukkan tombakku, kata Usama bin Zaid. Ya, tetap menusukkan tombaknya ke tubuh orang itu dan kemudian mati. Maka sampailah kisah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Dalam riwayat lain itu Rasulullah marah, sangat marah. Jarang-jarang Rasulullah SAW marah dengan kemarahan yang sangat. Ini salah satu salah satu momen di mana Rasulullah SAW marah dengan kemarahan yang sangat. Maka dipanggillah Usama bin Zaid dan kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Ya, maka kemudian Usama bin Zaid berhujah, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan la ilaha illallah supaya apa? Untuk melindungi dirinya supaya dia tidak dibunuh. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengulangi lagi, apakah kamu membunuhnya padahal ia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Usama bin Zaid ya mengulanginya hingga aku berharap aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Ya, berharap dia belum masuk Islam sebelum hari itu. Maksudnya apa, Pak? Sini diterangkan tidak? Ya. Footnote nomor 8 ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari perkataan Usama adalah aku berharap baru masuk Islam pada hari itu. Hal ini dikarenakan Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya, karena Usama bin Zaid melihat Rasulullah sangat marah yang berarti bahwa kelakuan yang dilakukan oleh Usama bin Zaid adalah sesuatu yang sangat besar, ya, sangat fatal dosanya. Makanya dia berharap dia belum masuk Islam sehingga dia masuk Islam saat itu, hingga kesalahan yang dia kerjakan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa sebelum Islamnya itu. Sampai seperti itu. Ya. Dan juga begitu juga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam riwayat lain itu ya, kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqallaha amla. Ya, maka di dalam riwayat lain itu kan Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama, kenapa kamu tidak belah saja dadanya dan kamu pastikan apakah benar prasangka kamu itu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena berdasarkan untuk membela dirinya, melindungi dirinya dari eksekusi tadi. Ya. Maknahu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, annaka innama kullifta bil amal bizahir wa ma yantiqu bihil lisan. Ya, yang dibebankan kepada kita menghukumi hal-hal yang zahir saja kata Imam An-Nawawi. Ya, dan kemudian diungkapkan dengan lisannya. Wa amal qalbi falaysa laka tariqun ila ma'rifati ma fihi. Adapun urusan hati, kita enggak punya kapasitas untuk membenarkannya atau menyalahkannya, menilainya. Urusan hati enggak ada yang bisa. Siapa yang bisa menilai urusan hati? Ya, fa ankara alaihi imtina'ahu minal amali bima dhahara bil lisan wa qala afala syaqaqta an qalbihi litanzura hal qalaha al qalbu wa taqadaha wa kana fihi am lam takun fihi.
Ya, kenapa engkau tidak membelah dadanya sehingga kamu bisa memastikan apakah benar dia mengatakannya itu karena dia berlindung, semata-mata dia berlindung, atau benar-benar dia tulus mengatakannya la ilaha illallah karena dia mau bertobat dan masuk kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kata Imam An-Nawawi, hatta tamanaitu anni aslamtu yauma id, ma'nahu lam yakun taqaddama islami bali betada'tul an al-islam liyamhu anni ma taqaddam. Ya, sebagaimana kata Ibnu Hajar ya, bahwa perkataan Usama bin Zaid, dia berandai-andai masuk Islam supaya keislaman dia saat itu bisa menghapuskan kesalahan dia tadi. Ya, kesalahan dia tadi. Dan ini termasuk ya hadirin sekalian, kata para ulama, ada kaidah juga al-hukmu bizahir dalam urusan peradilan qada gitu ya. Yang dihukumi adalah zahirnya, ada buktinya, ada perlakuan yang disaksikan oleh orang-orang atau perkataan dikatakan oleh seseorang. Ini menjadi dalih untuk ditegakkannya hukuman di dalam Islam. Ya, dan ini juga terjadi di sebuah riwayat ya. Ketika itu ada riwayat bahwa ada orang yang tidak ridho dengan pembagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Ya. Intinya ya, orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adillah wahai Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Ya, maka kemudian didengar perkataan orang tersebut oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid, dan kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lancang kepada Rasulullah. Masa Rasulullah disuruh adil? Ya. Kalau Rasulullah enggak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Gitu kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil?" Siapa yang, kalau aku tidak berbuat adil, siapa yang bisa berbuat adil? Seperti itu. Maka kemudian Khalid bin Walid mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan adribu unuqah. Ya, izinkan saya memenggal kepala orang itu. Ya, qala la'allahu an yakuna yusalli. Dan kemudian kata Rasulullah, jangan. Ya, kenapa? Karena mungkin saja dia adalah termasuk orang yang menegakkan salat. Ya, maka kemudian Khalid bin Walid mengatakan, faqala Khalid, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Ya Rasulullah, begitu banyak orang yang salat kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Artinya kemunafikan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya perkataan dari Khalid bin Walid, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan pada Khalid bin Walid, saya tidak diperintahkan untuk membelah dada-dada manusia dan kemudian mengeluarkan isi-isi perut mereka. Ya. Jadi nggak ada punya kapasitasnya Rasulullah SAW mengetahui perkara di dalam hati manusia, dan Allah pun tidak membebankan Rasulullah untuk melakukan hal demikian. Ya, tsumma nazara ilaihi wa huwa muqaffin faqala innahu yakhruju min hadha qaumun yatluna kitaballah rathban la yujawizu hanajirahum. Ya, ini para ulama membahasnya ini salah satu orang yang nanti dari sulbi orang ini akan muncul orang-orang yang kita ketahui dengan istilah orang-orang khawarij gitu ya. Itu orang-orang yang kemudian membaca kitabullah tetapi hanya sampai tenggorokannya saja. Ya, mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Tsamud. Ya, seandainya aku menemui ini keturunannya si orang ini, maka aku akan memerangi mereka sebagaimana bangsa Tsamud dibinasakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin, ada sebuah cerita yang pernah penulis dengar, yaqulul mu'allif hafizahullah taala, ada sebuah cerita yang pernah penulis dengar bahwasanya dahulu terjadi sebuah peperangan antara kaum muslimin dan non muslim di Afrika.
Ya. Saat itu ada seorang pendeta lari karena dikejar oleh kaum muslimin. Lalu pendeta tersebut bersembunyi di sebuah sumur. Ketika kaum muslimin berhasil mengepungnya dan bersiap membunuhnya, ternyata pendeta tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya kaum muslimin tidak jadi membunuhnya. Alhamdulillah, ternyata kemudian pendeta tersebut benar-benar masuk Islam dan menjadi seorang dai. Ya. Nah, hadirin sekalian, di sini ada subbab yaitu syubhat dan bantahannya. Jadi dari hadis ini, ya, banyak orang-orang para orientalis, orang-orang ateis yang kemudian mempergunakan hadis ini untuk mengelabui manusia, menutupi kebenaran atau menjelek-jelekan agama Islam dan seterusnya dengan hadis ini. Karena kalau kita lihat, kalau kita baca, Pak, ya, secara secara zahirnya, tanpa kita punya bekal pemahaman yang benar atau ilmu yang mencukupi, kita akan lihat ini bisa jadi sumber fitnah. Tidak, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum posisikan diri antum orang yang sama sekali kita posisikan ketika ada orang non muslim, misalnya orang kafir yang membaca hadis ini, kira-kira apa yang terbesit di benaknya? Ya, wah, Islam ini horor sekali nih. Masa orang gak mau beriman diperangin, gitu ya. Ini jadi syubhat. Nah, ini yang diangkat oleh guru kita Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Ini menjadi fitnah yang sangat besar, ya, bahkan ini yang berulang-ulang. Sekali orang-orang para orientalis, orang-orang yang kemudian mau menyebarkan Islamofobia, ini salah satu hadis yang sering dibawakan oleh mereka. Nah, kita kita akan membaca bagaimana membantah syubhat ini. Sebagian orang dari kalangan non-muslim, ateis, dan yang lainnya sering salah dalam memahami hadis ini. Atau mereka tahu yang benar, tetapi untuk tujuan yang salah. Memang mereka mau menjelek-jelekan Islam. Mereka mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang bengis, ya, dan memaksa. Bahkan mereka mengatakan agama Islam tersebar dengan pedang, serta mengatakan tuduhan-tuduhan lainnya. Hal ini disebabkan mereka memahami an-nasu, manusia, pada hadis ini secara umum. Jadi setiap manusia, ya, kalau tidak mau beriman kepada Allah, masuk kepada Islam, maka diperangi. Sehingga mereka mengartikan hadis ini dengan aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Ya, seluruh manusia, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka jawabannya bagaimana? Jawaban, para ulama menjelaskan bahwa lafal manusia di dalam hadis itu adalah manusia yang khusus, bukan umum seluruh manusia yang tidak beriman, yang tidak mau masuk Islam semuanya pantas untuk diperangi. Tidak, ya. Bukan semua manusia tanpa terkecuali. Penggunaan lafal umum namun maknanya khusus termasuk uslub yang disepakati dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab, sebuah kata di dalam bahasa Arab yang maknanya itu umum tetapi sebenarnya artinya itu khusus, itu biasa dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Adapun tafsiran ulama tentang lafal manusia di dalam hadis ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi maksud manusia di sini bukan seluruh manusia, tetapi maksudnya khusus dan disebutkan oleh para ulama. Siapa saja itu, ya, yang disebut atau dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini? Yang pertama adalah manusia di sini, di dalam hadis ini maksudnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, atau nanti di belakang disebut ada kategori orang kafir. Kalau orang kafir yang memerangi kaum muslimin namanya kafir apa? Kafir apa? Kafir harbi. Ya, harb itu perang. Artinya kafir yang harb, yang memerangi kaum muslimin. Itu tafsiran yang pertama. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab,
yang saat itu berperang bersama memerangi Islam, memerangi Rasulullah SAW, orang-orang Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, kemudian di sekitarnya sekutu-sekutunya kaum Quraisy juga di sekitar Mekah atau di sekitar Madinah, ya. Di sini bisa lihat tabel, umirtu an uqatilan nasa, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya yang pertama adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin Arab. Jadi ada dua kategorinya. Ya. Apa dalilnya bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam atau orang-orang musyrikin Arab? Ya, dan di sini disebutkan dalilnya adalah yang pertama, tidak ada paksakan dalam Islam. Ya, ini perlu dipahami bahwa Islam itu enggak maksa orang untuk masuk Islam. Ya, enggak ada kejadian kemudian kaum muslimin melakukan sebuah wilayah dan kemudian wilayah tersebut harus masuk Islam semuanya atau mati. Yang kita tahu sejarah mencatat ini di antara yang dilakukan oleh orang-orang di Andalusia dulu, ya, kaum Nasara di mana, di Andalusia saat itu ketika direbut, ya, umat Islam dikalahkan, maka kemudian dikasih pilihan dua, ya, masuk agama Nasrani, murtad dari Islam, atau kemudian apa, dibunuh, ya. Dan ini terjadi juga, ya, kepada orang-orang Yahudi di sana, ya. Apa dalilnya? Yang pertama, tidak ada paksaan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan kesesatan. Jadi enggak bisa dan enggak boleh juga kita memaksa orang untuk masuk kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia masuk kepada Islam dengan hati yang ridho, ya. Di antara sebab turunnya ayat ini yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Di sana ada beberapa komunitas. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kondisi Madinah itu sudah berpenghuni, beraneka ragam, ya. Yang pertama, siapa saja? Kaum musyrikin dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Ya, adapun suku Aus dan Khazraj yang telah masuk Islam, maka mereka dinamai dengan Ansor. Ya, jadi orang Aus dan Khazraj yang kemudian sudah menerima Islam, menerima dakwahnya Rasulullah SAW, mereka disebut dengan Ansar, orang-orang Ansar. Ya. Yang kedua, komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar dan Muhajirin. Yang pertama, Aus dan Khazraj masih musyrik. Yang kedua, kaum muslimin sendiri yaitu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ya. Yang ketiga, komunitas Yahudi dan mereka terdiri dari 3 suku, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Ya, dan hadirin sekalian, ini salah satu yang terus dihembuskan, ya, fitnah untuk Islam sampai sekarang, bahkan sampai sekarang lagi hot topiknya lagi, yang lagi dibahas jadi bahan bakar Islamofobia, ya, di mana khususnya di negara-negara Barat. Apa fitnah mereka terhadap Islam, bahwa Islam itu mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Muhammad, ya, nabinya orang-orang Islam, mengusir orang-orang Yahudi. Buktinya dulu orang Yahudi itu banyak di Madinah, sekarang nggak ada tersisa orang-orang Yahudi. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Nabi Muhammad SAW mengusir orang-orang Yahudi. Benar nggak? Siapa yang bilang nggak benar? Benar dong, emang benar kan? Orang Yahudi diusir sama Nabi Muhammad nggak? Iya, diusir. Tapi ada sebab-sebabnya. Ya, benar, orang Yahudi diusir sama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diperangi. Ya, Bani Qainuqa diperangi, Bani Nadir diperangi, Bani Quraizah diperangi. Tetapi ada sebabnya, dan sebab ini yang enggak dijelaskan sama mereka.
Ya, nggak dijelaskan sama mereka. Mereka cuma menginginkan fitnah terhadap Islam. Ya, maka kronologi ini ditutup-tutupi. Misalnya contoh di sini Pak, ya antum ada berita, ya, misalnya jamaah Masjid As-Sunnah marah-marah di Bintaro Plaza, udah gitu doang, nggak dibahas kronologinya apa, ya kan ini kan nggak adil namanya kan, ya ternyata apa, jamaah Masjid As-Sunnah parkir di situ 1 jam disuruh bayar 200.000, marah-marah nggak? Marah-marah. Ya kan? Dan begitu juga nih fitnah-fitnah terhadap Islam, apalagi yang sekarang sedang berkecamuk perang di Palestina kan seperti itu. Mereka menggunakan ini. Tuh, buktinya. Ya, kalau Islam itu berkuasa, lihat saja nabinya orang Islam Muhammad. Ya, mereka mengusir orang-orang Yahudi, diperangin orang-orang Yahudi. Sampai sekarang enggak ada pemukiman-pemukiman Yahudi di Madinah, padahal mereka jauh sebelum Muhammad datang sudah menjadi penghuni tetap di sana. Nah, bagaimana, Pak? Apa jawabannya? Kronologinya sebenarnya apa? Pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ya, dan subhanallah, ya watak mereka ini orang-orang Yahudi diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, yang mereka suka berkhianat, mereka suka membunuh nabi diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa misalnya, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq." Ini kerjaan mereka nih, diabadikan sama Allah. Apa kerjaan mereka? Mereka selalu mengingkari janji, melanggar perjanjian. Ya, melakukan pengkhianatan. Ini dari zaman ke zaman watak mereka. Dan kemudian kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kegiatan mereka membunuhi nabi-nabi. Ya. Bangsa yang paling banyak diutus nabi kepada mereka adalah Bani Israel, paling banyak. Ya, maka para ulama mengatakan ya salah satu kebiasaan mereka membunuhi nabi-nabi yang diutus pada mereka kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pernah terjadi dalam satu hari ya Bani Israel membunuh 70 orang nabi. 70, Pak. Ya, dari siang hari sampai sore hari mereka bunuh-bunuhi nabi-nabi. Ketika sore hari mereka mengadakan pasar, ya, sebagai seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa. Makanya Allah juga mengabadikan dalam surah Al-Baqarah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang nabi-nabi kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian mendustakannya, kalian kemudian menyombongkan diri kalian, sebagian dari nabi tersebut kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Nih, maka jangan heran ya kebengisan mereka sekarang. Mereka kerjanya dulu bunuh-bunuh nabi. Ya. Kita ini di luar Yahudi, di luar bangsa Yahudi punya istilah sendiri namanya goyim. Ya, itu derajatnya bukan manusia sebagaimana mereka. Ya, sama derajatnya dengan hewan-hewan ternak. Itu doktrin-doktrin mereka tuh. Ya, maka bisa dilihat kebengisan mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan kemudian bagaimana kecongkakan mereka. Ya, ini sudah watak mereka dan ujian buat umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, umat manusia secara keseluruhan. Padahal ya hadirin sekalian, orang Yahudi ini tahu betul ketika mereka hadir ke Madinah ini, tahu mereka lagi menunggu nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka. Mereka tunggu tuh. Ya, maka ada sebuah riwayat juga di dalam seorang sahabat ketika orang ini masih di Madinah, sahabat ini masih di Madinah, saat itu belum masuk Islam. Ya, kata beliau, ada seorang Yahudi, ya, lana rajjarun min Yahudi min Bani Abdil Ashhal wa qala fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyasir. Ya, kata sahabat Ansor tersebut, dulu ada kita punya tetangga orang Yahudi, ya, dan kemudian datang ke majelis kami, ya, ke majelis kami. Saat itu antara kejadian itu dengan pengutusan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul hanya berbeda sedikit sekali.
Fawaqafa ala majlis Abdul Ashhal. Qala Salamah wa ana yawma idzin ahdatsu min man fihi sinan. Kata sahabat Salamah, ya kata beliau, saat itu saya orang yang paling muda di antara orang-orang saat itu, ya. Dan kemudian orang Yahudi tersebut, ya, di majelis orang-orang musyrik saat itu kan orang-orang Ansar di situ belum jadi Muslim, orang Rasulullah SAW belum diutus, mereka masih musyrik. Maka orang Yahudi tersebut masuk ke majelis Rasulullah itu, majelis apa? Majelis orang-orang musyrik tersebut, dan kemudian ngapain? Berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang hisab, wal mizan, wal jannah, wan nar. Karena kan mereka sama, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yaumul qiyamah di dalam Taurat. Allah menjelaskan tentang al-mizan juga di dalam At-Taurat. Jannah wan nar juga dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala lewat perantara nabi mereka. Ya, maka dijelaskan itu sama orang-orang musyrik, ya, oleh orang-orang Yahudi ini. Maka kemudian faqala dzalika liqaum ahli syirki ashabi autan la yaruna anna ba'tsan ka'in ba'dal maut. Orang Yahudi ini menjelaskan kepada orang musyrik yang mereka enggak mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Maka orang-orang musyrik saat itu mengatakan, ya, apa buktinya? Ya, orang-orang musyrik itu mengatakan kepada orang Yahudi, apa buktinya? Kalau ada apa yang kau tadi sampaikan akan terjadi, ya, diminta bukti sama dia. Maka kemudian kata orang Yahudi tersebut, nabiyun yub'atsu min nahwi hadhil bilad. Ya, nanti akan datang, ya, seorang nabi yang diutus di sekitar negeri ini, yaitu di sekitar Madinah ini. Wa asyara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Dia menunjuk ke arah selatan. Kalau Makkah, dari Makkah, maka Madinah di arah selatan. Maka orang Yahudi tersebut menunjuk nanti nabi itu dari arah sana datang. Ya, maka qalu wa ma tatarahu. Dan kemudian orang-orang musyrik ini menanyakan kapan nabi itu akan hadir. Fanadzara ilayya wa ana min ahdatsihim sinan. Dan kemudian orang Yahudi ini melihat ke sahabat Salamah. Ya, karena sahabat Salamah orang yang paling kecil saat itu, paling muda saat itu. Maka orang Yahudi ini bilang, seandainya anak ini, ya, baik-baik saja, dia akan bertemu dengan nabi tersebut. Ya, dia akan bertemu dengan nabi tersebut. Dan kemudian kata sahabat Salamah, fa wallahi ma dhahaba al-lailu wan naharu hatta ba'athallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun baina azhurina. Dan kata sahabat Salamah, demi Allah, ya, kemudian siang dan malam berganti sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kafara bihi bagian wa hasadan. Maka apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang ada di majelis tersebut beriman kepada Nabi, sementara orang Yahudi yang mengabarkan tentang pengutusannya Rasulullah SAW, dia mengkufuri, ya, Rasulullah SAW. Karena apa? Hasad. Wa ilaka ya fulan. Maka kemudian dikatakan kepada orang Yahudi tersebut, wa ilaka ya fulan, alasta billadzi qulta lana fihi ma qulta? Qala bala wa laysa bihi. Ya, maka kemudian diledek sama orang-orang saat itu yang saat itu didakwahin sama orang Yahudi itu, ya, maka wahai fulan, ente kan yang ngomong begini dan begitu, ya. Maka kemudian kata orang Yahudi tersebut, iya, tapi orangnya bukan ini. Orangnya bukan siapa? Muhammad SAW. Enggak mau dia. Padahal dia benar-benar tahu bahwa itulah Muhammad itu. Hasadnya karena apa, Pak? Nabi tersebut atau Nabi kita Muhammad SAW bukan dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunan Ishak. Yang mereka harapkan itu keturunannya Ishak. Ya, mereka salah satu sebab orang itu terhalang dari kebenaran adalah fanatisme golongan. Susah. Ya, kalau orang sudah fanatik terhadap golongannya, terhadap kabilahnya, itu akan tertutup. Meskipun kebenaran sudah ditunjukkan di depan matanya, susah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari sifat fanatisme golongan. Ya. Contoh, Pak, di sini disebutkan Bani Qainuqa. Apa pengkhianatan Bani Qainuqa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka ini diusir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, lama asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yauma Badrin wa qadimal Madinata jama'al yahud fi suqi Bani Qainuqa.
Ya, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, di mana sama-sama kita ketahui bahwa apa hasil perang Badar? Rasulullah menang tidak? Menang tidak? Menang, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Qainuqa di pasar mereka. Di saat itu yang menguasai pasar di Madinah itu Bani Qainuqa. Ya. Dan memang lintas sejarah berkata demikian, yang menguasai pasar-pasar siapa? Orang-orang Yahudi. Yang menguasai perbankan perekonomian dunia itu orang-orang Yahudi. Dari dulu memang mereka itu salah satu ujian buat mereka dan ujian buat kita juga. Ya, yang merancang tata sistem perbankan ribawi dunia saat ini siapa? Yahudi. Ya, maka saat itu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Yahudi dan kemudian mengatakan, ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, kekalahan di dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafara min Quraisy. Ya, ini kurang ajarnya lagi siapa? Orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang mereka ketahui itu benar-benar Nabi. Apa kata Yahudi kepada Rasulullah SAW? Wahai Muhammad, jangan besar hati, ya, jangan jangan sombong. Engkau ini cuma ngalahin orang-orang Quraisy. Mereka ini bodoh. Ya, orang-orang Quraisy ini nggak pandai perang, mereka tuh gampang kalah. Ya, kanu agmaron, kata orang-orang Yahudi, kanu agmaron, la ya'rifunal qital, mereka payah dalam peperangan. Innaka law qataltana la arafta anna nahnu nas wa annaka lam talqa mithlana. Kalau kamu nanti dikasih kesempatan untuk berperang sama kami, kamu akan tahu, ya, betapa jagonya kami dalam peperangan. Berkata seperti itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Ya, atas perkataan mereka ini Allah menurunkan ayat, ya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalian akan dikalahkan, ya, dan kalian akan digiring ke neraka jahanam. Nah, kemudian Pak hadirin sekalian, tidak lama berselang dari perang Badar, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa melakukan tindakan, ya, yang merusak perjanjian. Jadi di Madinah itu kan ada piagam Madinah, ya, antum mungkin sering pernah dengar, ya. Piagam Madinah itu kesepakatan, ya, kesepakatan orang-orang, ya, di dalam Madinah saat itu, kesepakatan bagaimana mereka intinya adalah menjaga keutuhan, ya, kota Madinah. Ketika ada musuh dari luar, mereka akan berperang bersama-sama melindungi kota, ya, dan kemudian menjaga perdamaian di dalam kota. Maka orang-orang Bani Qainuqa, ya, kemudian di pasar mereka, ya, merusak kehormatan seorang muslimah. Jadi orang Yahudi yang berjualan di pasar itu, kemudian ada muslimah datang dengan memakai niqabnya, ya, kemudian orang Yahudi ini mau membuka, ya, mau melihat wajah daripada muslimah ini, sahabiyah yang ini, ya, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, salah seorang dari mereka membuka, sehingga sehingga kemudian terlihat wajah daripada sahabiyah ini. Dan saat itu ada seorang sahabat yang melihat kejadian itu langsung langsung membela muslimah tersebut. Ya, langsung membela muslimah tersebut dan memukuli kemudian pelaku yang melakukan tindakan pelecehan terhadap muslimah itu. Mati. Ya, Yahudi yang melakukan hal tersebut mati. Akhirnya orang-orang Yahudi di pasar itu gebukin sahabat ini, sampai akhirnya mati juga, wafat. Ya, maka dari situlah terjadi peperangan. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, ya, kemudian berperang dengan Bani Qainuqa dan mereka dikalahkan. Nah, ini sebabnya, karena mereka melakukan pengkhianatan. Ya, mereka merusak perjanjian piagam yang mereka sepakati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Bani Nadir, ini juga berkhianat juga. Ya, orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk pengkhianatannya, Pak?
Kenapa Bani Nadir diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada beberapa riwayat ya, diterangkan oleh Ibnu Hisham contohnya bahwa saat itu Rasulullah SAW meminta bantuan orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk membantu membayar diat, ya, membayar diat. Dan kemudian ya orang-orang Yahudi menyanggupi dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk datang ke ke desa mereka, ya, dan kemudian untuk duduk bersama sahabatnya. Naf'al ya Aba Qasim, kata mereka, ijlis hatta naqdiya hajatak. Baik Abul Qasim, nama Abul Qasim adalah nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda duduk sejenak, kita akan mempersiapkan apa hajat engkau itu tadi. Ya, Rasulullah SAW duduk di dekat tembok. Kemudian Rasulullah SAW duduk di dekat tembok mereka bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bersama juga dengan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Sementara di tempat lain orang-orang Bani Nadir berencana membunuh Rasulullah dengan menjatuhkan penggiling gandum, batu besar, ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian kata Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memberitahukan kepada Rasulullah tentang rencana jahat mereka. Ya, maka dari sini Rasulullah SAW kemudian memerangi Yahudi Bani Nadir, mengusir mereka. Ya, maka turun surat Al-Hasyr. Turun surat Al-Hasyr tentang pengkhianatan mereka, tentang bagaimana peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi tersebut. Makanya Ibnu Abbas mengatakan surat Al-Hasyr itu, Al-Hasyr juz berapa? Di dalam juz berapa surat Al-Hasyr? 28. Ya. Juz 28. Maka Ibnu Abbas mengatakan surat Al-Hasyr adalah surat Bani Nadir. Ya, suratu Bani An-Nadir. Ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Ibnu Abbas surat Al-Hasyr, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan kul surata Bani An-Nadir. Katakanlah atau namailah surat tersebut dengan surat Bani An-Nadir. Azan ya Pak ya? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi ikhwas sekalian, sebelum jeda tadi kita sedang membahas tentang syubhat yang ditiupkan oleh orang-orang kafir, orang-orang para orientalis, orang-orang ateis terhadap agama kita. Dan salah satu fitnahan yang laku atau sering kali mereka lancarkan adalah dengan bertamengkan hadis yang sedang kita bahas ini. Ya, secara terjemahan bebas memang seolah itu memberikan informasi yang demikian ya. Artinya lihat Islam memerintahkan ya agar orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam untuk diperangi dan seterusnya. Maka kita membahas di antara bantahan pertama yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh al-muallif guru kita Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala, adalah bahwa di dalam Madinah, di kota Madinah saat itu ya ada berbagai macam kabilah, ya, tidak semuanya umat Islam, tetapi ada orang Yahudi, ada orang musyrik Aus dan Khazraj, ya, dan kaum muslimin itu sendiri, tetapi mereka bisa bersatu di dalam kesatuan ya kota Madinah, dan mereka menyepakati perjanjian piagam ya perdamaian, dan kemudian saling membahu-membahu untuk mewujudkan kemaslahatan Madinah saat itu. Dan kemudian di antara fitnah-fitnah mereka adalah Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menyebutkan kronologinya seperti apa. Dan kita sebutkan tadi pengkhianatan Bani Qainuqa, pengkhianatan Bani Nadir ya. Mereka berkhianat kepada Rasulullah sehingga konsekuensinya mereka diusir dari Madinah. Begitu juga dengan pengkhianatan Bani Quraisyah. Mereka juga berkhianat. Ya. Kapan terjadi pengkhianatan Bani Quraisyah, Pak? Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sibuk menghadapi ya koalisi Ahzab, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat
menghalau mereka dengan strategi apa? Khandaq, ya, yang diinisiasi oleh siapa? Idenya siapa? Khandaq itu Salman Al-Farisi, ya, orang yang berasal dari Persia, orang yang paham sekali tentang medan pertempuran, dan salah satu metode yang kerap kali digunakan oleh orang-orang Persia di dalam pertempuran adalah membuat parit-parit, ya, dan itu bisa menghalau kekuatan yang besar dan cocok sekali ketika pada peperangan yang dimana musuh itu jauh lebih besar jumlahnya. Dibuat parit-parit untuk menghalau, menghambat mereka, dan rencana itu berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masing-masing ketika dulu kita di Libya ada dosen kita namanya Syekh Khalid, ya, orang yang pakar sekali dalam bidang sejarah. Dia menyebutkan bahwa di antara strategi yang paling sering dilakukan oleh orang Persia adalah di antara itu parit itu. Sementara orang-orang Yahudi, mereka strategi yang dipakai apa? Benteng-benteng. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan. Ya, maka kita lihat di peperangan-peperangan selalunya orang Yahudi itu apa? Dikepung. Ketika berperang bersama Bani Qainuqa, Rasulullah memerangi Bani Qainuqa, dikepung, ya, di dalam benteng-benteng mereka. Kemudian Bani Nadir juga demikian. Ya, di dalam perang Khaybar pun demikian. Khaybar itu banyak benteng-benteng. Ini strategi perangnya orang-orang Yahudi. Ya, sampai sekarang pun demikian kan, strategi perang mereka dengan membangun benteng. Kalau sekarang pakai apa? Iron Dome. Karena mereka cari hidup, Pak. Mereka perang itu cari hidup. Mereka tahu yang dihadapi ini siapa? Muhammad nih, Nabi nih. Ya, kalau Nabi Muhammad dan para sahabat pilihannya dua, ya, mereka menemukan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia atau mati syahid. Dua-duanya kemenangan. Pilihannya kemenangan. Kalau mereka orang-orang kafir apa? Ya, hidup atau mati. Mati artinya kalah, ya, hidup artinya menang. Ya, seperti itu. Saat itu di perang Ahzab, ya, ketika Rasulullah dan para sahabat lagi dalam kondisi mencekam, dikepung, ya, zilzalan syadida, kemudian diguncang, diuji keimanannya benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat dan orang-orang di Madinah saat itu. Orang Yahudi kemudian membuat persekongkolan, ya, Bani Quraidah dengan Huyai ibnul Akhtab, ya, seorang Yahudi dari Bani Nadir, bersekongkol untuk merusak perdamaian dengan kaum muslimin dan menyerang kaum muslimin di saat genting-genting itu. Ya, mereka melakukan makar sehingga ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Ahzab, kemudian Rasulullah SAW mandi, ya, maka kemudian apa? Jibril alaihissalam datang kepada Rasul dan mengatakan, qad wada'tas silah wallahi ma wada'nah. Kata Jibril alaihissalam, mengapa engkau menurunkan senjatamu? Demi Allah, aku belum menurunkan senjataku, kata Jibril alaihissalam. Fakhruj ilaihim, keluarlah menuju mereka, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kemana? Fa ilain, kemana? Qala hahuna wa asyara ila Bani Quraidah. Dan kemudian Jibril menunjukkan kepada arah Bani Quraidah, sehingga terjadilah peperangan, ya, antara kaum muslimin dengan Bani Quraidah. Kita baca dulu sedikit, ya, hadirin sekalian, halaman 140. Kaum Yahudi yang pertama kali diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW adalah Bani Qainuqa, dikarenakan mereka berkhianat. Kemudian Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dikarenakan mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW dengan batu besar, ya, penggiling gandum. Ketika Bani Nadir diusir, ternyata ada sebagian anak-anak kaum Ansor yang memiliki kekerabatan dengan Bani Nadir. Akhirnya orang-orang Muslim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebagian anak-anak muda yang mereka memiliki kekerabatan dengan orang-orang Bani Nadir. Apakah mereka ikut terusir dengan Bani Nadir atau tetap ditahan di Madinah bersama kaum muslimin? Turunlah firman Allah Azza wa Jalla sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan jalan kesesatan. Sehingga sebagian dari mereka ada yang memilih untuk ikut dengan Bani Nadir dan beragama dengan agama mereka. Melihat hal itu Rasulullah SAW membiarkannya. Demikian juga dengan Yahudi dari Bani
Quraidah. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dan tidak memerangi mereka. Bahkan Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan mereka yang disebut dengan piagam kota Madinah. Ya, piagam Madinah. Isi perjanjian tersebut adalah jika ada musuh dari luar kota Madinah, maka Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi kerjasama untuk melawan musuh tersebut. Ya, kesepakatan ini terus berjalan sampai tahun ke-5 Hijriah, yaitu ketika terjadi perang Ahzab. Kala itu Bani Quraidah berkhianat di saat waktu genting tadi, lagi dikepung sama koalisi bangsa Arab, ya, bangsa musyrik. Maka kemudian di dalam mereka membuat gonjang-ganjing, ya, membuat makar untuk membantu musuh-musuh yang ada di luar. Dari sini kita dapati bahwasanya tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya Islam mengajarkan untuk membunuh seluruh orang kafir. Bisa dilihat di bagiannya kelompok-kelompok manusia yang ada di kota Madinah saat itu. Rasulullah enggak kemudian ketika datang ke Madinah ngusirin semuanya, enggak. Bahkan terjadi perjanjian bersama, ya, mereka bersama-sama melindungi kota Madinah dan kemudian menghadapi musuh-musuh eksternal. Kemudian yang kedua, ya, tadi pertama membantah syubhatnya bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan, dan realitanya di dalam kota Madinah saat itu beraneka ragam, ya, manusia, dan Rasulullah tidak membunuhi mereka semua. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak melarang dari berbuat baik kepada orang-orang kafir yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir. Ya, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya, dan ini hadirin sekalian, Islam sudah mengajarkan, ya, Islam sudah mengajarkan. Bahkan Rasulullah SAW, ya, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW gak usah diajarin masalah toleransi. Benar tidak, Pak? Ayat di dalam Al-Quran sendiri menyatakan demikian. Kita nggak dilarang, ya, kita saling bahu membahu untuk kepentingan bersama. Yang urusannya duniawi boleh tidak, Pak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh bahu membahu mewujudkan kemaslahatan agama, ya kan? Nggak boleh kita berkolaborasi di dalam agama. Prinsipnya seperti itu. Adapun dalam urusan duniawi, muamalah segala macamnya, boleh tidak? Boleh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan, ya, beliau mengkritik sebagian kaum muslimin yang terlalu ekstrim, ya, dalam berurusan dengan orang-orang kafir. Ya, tidak mau senyum, tidak mau berbuat baik kepada mereka dan seterusnya. Kata beliau, ya, fi Ighatsatil Lahfan, fi raddi 'alal mutanatti'in alladzina la tatibu nufusuhum bi katsirin minar rukhas al-masyru'ah. Ya, ada sebagian orang-orang yang enggak mau mengambil rukhsah, keringanan yang disyariatkan di dalam agama kita dalam urusannya dengan orang-orang kafir. Ya, wa min dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu man da'ahu fayakulu ta'amahu. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat diundang untuk makan makanan oleh orang Yahudi, dan kemudian Rasulullah datang atau tidak, Pak? Datang. Wa adhafahu Yahudi bi khubzin wa sya'ir. Rasulullah juga pernah dihidangkan roti dan minuman, ya, dan kemudian Rasulullah memakannya. Wa kana al-muslimun yaqulun min at'amati ahlil kitab. Dan kemudian kaum muslimin saat itu, para sahabat, biasa makan makanan ahlul kitab, orang-orang Yahudi saat itu. Ya, dan kemudian pada masa Umar bin Khattab ketika terjadi futuhat, ya, futuhat Baitul Maqdis, Umar bin Khattab juga kemudian memerintahkan ahlul kitab di sana untuk menjamu orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam dijamu dengan makanan mereka, disuruh bikin. Maka kemudian setelah membuat makanan tersebut, ya, maka orang-orang ahlul kitab mengundang kaum muslimin untuk makan. Ya, tetapi di mana tempatnya, Pak? Tepatnya di gereja, fil kanisah. Ya, fil kanisah. Dan kemudian ketika tahu bahwa jamuan itu diadakan di kanisah, di gereja, Umar bin Khattab enggak mau masuk, tetapi tetap memerintahkan kaum muslimin untuk makan makanan jamuan ahlul kitab.
ya, dengan diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Umar, pergilah engkau bersama kaum muslimin, ya, ke sana memakan jamuan mereka, ya. Maka ketika masuk ke dalamnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, wa ja'ala Ali radhiyallahu anhu yanzuru ila surah, dan kemudian ketika masuk ke dalam gereja tersebut, Ali bin Abi Thalib melihat banyak berhala-berhala, patung-patung. Ya, maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sungguh kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab masuk ke sini, dia pasti nggak jadi makan. Ya, karena apa? Karena marah karena ada banyak berhala-berhala, patung-patung di sana. Ya, seperti itu. Jadi umat Islam boleh makan kita diajarkan sudah untuk bertoleransi terhadap mereka berbuat baik, mewujudkan kemaslahatan duniawi bersama, gitu ya. Yang tidak boleh adalah saling membantu dalam kemaslahatan agama. Ya, ini pluralisme, ya. Bahwa agamamu juga agamaku juga agamamu, ini nggak boleh. Ya, kolaborasi di dalam agama tidak dibenarkan. Tapi toleransi nggak usah diajarin umat Islam. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga adalah ayat-ayat yang turun dalam konteks perintah untuk memerangi orang-orang kafir itu ditunjukkan khusus kepada orang-orang kafir harbi. Ya, jadi ayat-ayat yang turun di mana ayat-ayat tersebut berbunyi memerintahkan umat Islam, memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk membunuh orang kafir, itu konteksnya kepada orang-orang kafir harbi. Statusnya orang-orang kafir tersebut memang memerangi umat Islam, ya. Contohnya yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Apa kata Allah? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Allah berfirman, dan perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 190. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang, ya, untuk orang-orang yang diperangi karena mereka telah dizalimi, dan sungguh Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qatilu al-musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian. Ya. Dan kemudian yang keempat, awal-awal surat At-Taubah berbicara tentang memerangi orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian perdamaian. Kemudian yang keempat, bantahan syubhat yang terakhir, yang keempat, para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kafir terbagi menjadi beberapa macam. Ya, di sini disebutkan ada 4 macam, dan masing-masing dari orang-orang kafir ini, ya, perlakuan kaum muslimin terhadapnya pun berbeda-beda, tidak sama. Nih, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu haus darah, ya, menyamaratakan semua orang-orang di luar Islam itu layak untuk dibunuh, layak untuk diperangi. Tidak demikian. Kenapa? Di dalam Islam para ulama pun membagi-bagi orang kafir, mengkategorikan mereka. Ya, yang pertama apa? Kafir mu'ahad. Siapa itu orang kafir mu'ahad? Orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah perjanjian yang sangat masyhur, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama." Ya, kata Rasulullah, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka tidak akan mencium bau surga, dan sungguh bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatih aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajibuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang tidak ia relakan, maka aku akan menjadi pembelanya nanti di hari kiamat. Ya, serius ini. Ya, Islam itu erat kaitannya dengan menepati janji. Bahkan salah satu yang yang mencolok menjadi karakteristik umat Islam adalah ya amanah. Ya, amanah. Kita nggak boleh, Pak, ketika berurusan sama orang kafir dan kemudian kita berkata, ini kan cuma orang kafir, boleh kita ingkar janji, boleh kita mengurangi keamanahan kita terhadap mereka. Nggak boleh. Haram. Ya. Yang kedua adalah kafir musta'man. Siapa itu orang kafir musta'man? Musta'man adalah orang kafir yang diberi keamanan. Ya, misalnya ada peperangan antara muslim dengan orang kafir, kemudian ada dari pihak orang kafir yang hendak masuk ke negara muslim dan meminta keamanan, seperti utusan yang menyampaikan pesan dan yang lainnya. Jika kaum muslimin telah menyetujui untuk memberi keamanan, maka haram untuk membunuhnya. Ya. Contohnya adalah Zainab radhiyallahu taala anha yang memberikan pengamanan kepada Abul As, suaminya yang saat itu masih musyrik, diberi keamanan, dan kaum muslimin ya memberikan keamanan sebagaimana yang sudah disepakati. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam dengan membayar jizyah. Ya, dengan membayar jizyah. Para ulama menjelaskan bahwa jizyah nilainya lebih ringan daripada zakat. Faedah jizyah adalah untuk menjaga orang kafir tersebut sehingga ia bisa beraktivitas seperti biasanya di negeri kaum muslimin. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu, seperti tadi, ya, ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang tidak ia relakan, maka aku akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah kafir harbi. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis, yang dimasukkan di dalam hadis yang sedang kita bahas, bukan semuanya. Ya. Kafir harbi adalah orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Orang kafir inilah yang boleh dibunuh. Orang kafir dengan model ini, jika kita tidak membunuhnya, maka dialah yang akan membunuh kita. Ya. Jadi yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah yang mana, Pak? Kafir harbi. Adapun yang tiga pertama selain kafir harbi boleh tidak dibunuh? Enggak boleh. Kafir mu'ahad, kafir zimmi, ya, kafir musta'man, ini enggak boleh dibunuh. Ya, dan ancamannya serius dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan qadarullah kuisnya kita tidak adakan dulu ya, karena menunggu stok bukunya ada lagi. Insyaallah yang sudah ikut kuis kemarin, pertemuan selanjutnya kita akan umumkan pemenangnya. Gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.